Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakan kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sebagaimana induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian takkan melihat aku lagi, hingga saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkat dalam. Melalui bacaan Injil hari ini, saya mengatakan tidak ada kelicikan yang sempurna. Orang yang licik, orang yang pokil, bahasa desa saya dulu, orang yang punya intrik, nah biasanya ketahuan. Dari mana kisah itu? Injil hari ini mengisahkan kayaknya itu orang Farisi, kelompok ya di Yahudi sana, kelompok orang baik banget memberitahu Yesus biar Yesus selamat. Apa yang dikatakan oleh orang Farisi hari ini? Dia mengatakan begini, "Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Selama ini Yesus dan orang Farisi ini berdebat. Orang Farisi mengkritisi Yesus dan seterusnya, dan kalah saingan, dan mereka merasa Yesus banyak pengikutnya. Oleh karena itu seolah-olah baik informasi itu, agar Yesus tetap hidup, agar Yesus tetap selamat, maka pergilah dari tempat ini. Itu sebuah kelicikan supaya Yesus tidak lagi mengganggu area nyaman mereka. Dan nama yang dipakai adalah Herodes. Injil kan tidak menyebutkan dan tidak mengkonfirmasi apakah Herodes benar-benar hendak membunuh dan menyuruh orang Farisi untuk menyampaikan itu kepada Yesus. Tidak. Nah, bagi saya ini menarik untuk kita sekurang-kurangnya saya renungkan. Betapa orang mengatakan yang kelihatannya baik tapi belum tentu. Menariknya lagi adalah Yesus tidak mempedulikan itu, bahkan menanggapinya dengan lebih kejam, lebih tegas, bukan kejam, keras. Katakan kepada si serigala itu kan luar biasa kerasnya. Yesus tidak takut, karena Yesus harus datang menegakkan kerajaan Allah. Tadi diceritakan juga bahwa ada yang sakit disembuhkan dan seterusnya, dan tidak akan lagi melakukan itu sampai hari ketika Yesus bangkit. Maka saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, situasi-situasi seperti itu masih ada di zaman sekarang. Orang kelihatan baik, orang kelihatan memberikan sesuatu yang kelihatan indah, menyenangkan, tetapi belum tentu baik. Waktu zaman kecil bisa jadi ya, saya membujuk barangkali adik untuk melakukan sesuatu, padahal bisa jadi jangan sampai ikut saya untuk pergi ke main. Macam-macam lah orang licik. Nah, sekarang kalau saya merenungkannya begini, kelicikan-kelicikan itu masih ada. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapi itu?
Satu, tetap tegas pada tujuan kita seperti Yesus tegas tujuannya ke Yerusalem, karena di luar karena nabi-nabi itu dibunuh di Yerusalem, bukan di luar Yerusalem. Berani menanggung resiko. Yang kedua, belajar dari Paulus dalam bacaan pertama, menggunakan kekuatan iman. Maka pesannya begini, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kalian akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Seolah-olah ada peperangan antar manusia, tetapi yang dimaksud di sana peperangan rohani. Bagaimana si iblis tidak sampai menyerang kita, dan kita memiliki kekuatan untuk menangkal si iblis itu, kekuatan-kekuatan jahat itu. Kuncinya adalah dengan iman. Caranya adalah pesan Paulus tadi, berdoa terus menerus. Itulah kekuatan, itulah tameng. Ketika apa? Ketika kita menghadapi kejahatan-kejahatan yang barangkali kita tidak mengerti, tidak memahami, dan barangkali lena terhadap itu. Karena kejahatan itu bisa jadi terbungkus dengan kata-kata yang indah, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kelicikan itu memang kadangkala tidak pernah sempurna, tapi membutuhkan kepekaan untuk melihat dan menanggapinya. Kita mohon rahmat untuk itu. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.